Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Inovasi ingin memaparkan hasil dari kelompok kami yang terhormat, Ibu Ndaru Mukti Oktaviani SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih sudah bergabung di acara Zoom siang hari ini. Oke, saya Agung Maulana Ramadan sebagai moderator. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri untuk mempersiapkan pemateri yang sudah dibagi-bagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk pengertian kebijakan dan regulasi. Kebijakan itu pada dasarnya adalah aturan atau cara berpikir yang dibuat untuk mengatur kepentingan bersama. Kata kebijakan itu berasal dari kata polis yang artinya mengurus urusan umum. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan, maka kebijakan pendidikan adalah aturan atau keputusan pemerintah yang mengatur segala hal tentang pendidikan. Kebijakan juga dibuat berdasarkan pemikiran yang logis dan fakta yang ada. Tujuannya supaya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan baik. Kebijakan juga menjadi pedoman bagi pemerintah atau lembaga dalam menjalankan tugasnya agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana. Nah, selain itu juga kebijakan berbentuk untuk dipatuhi. Aturan ini menjadi pegangan bagi sekolah, guru, dan masyarakat untuk bertindak supaya tercipta keteraturan dan nilai-nilai yang baik. Kemudian ada pengertian regulasi. Regulasi pendidikan sendiri adalah aturan dari pemerintah yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia seperti kurikulum, terus ada cara penilaian, kemudian ada standar sampai biaya pendidikan. Aturan ini penting bagi supaya kualitas pendidikan itu tetap terjaga dan semua sekolah punya standar yang sama. Nah, dengan adanya regulasi pendidikan, kegiatan belajar mengajar sekolah itu bisa berjalan lebih terarah dan efektif. Selain itu, aturan ini juga membantu mengurangi perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah kota dan sekolah desa, sehingga semua anak itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian tentang regulasi, Tiana boleh gak di slide? Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menjelaskan bahwa mutu pendidikan itu harus dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus karena pemerintah membuat aturan tentang penjaminan mutu pendidikan. Kemudian secara sederhana, penjaminan mutu pendidikan itu berarti usaha untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sekolah atau lembaga pendidikan sudah berjalan dengan baik, sesuai aturan dan berkualitas. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk menilai dan mengontrol kualitas pendidikan, mulai dari proses belajar, guru, sekolah, hingga hasil belajar siswa. Ini dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan bisa bertanggung jawab. Kemudian pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas menetapkan standar pendidikan nasional, memantau pelaksanaannya, kemudian melaporkan hasilnya. Terus pemerintah juga menetapkan kebijakan dan standar nasional pendidikan supaya mutu pendidikan di sekolah di seluruh Indonesia itu tetap terjamin dan merata. Pendidikan tinggi, pengelolaannya itu dilakukan akuntabilitas,
pendidikan dan selalu dievaluasi kualitasnya. Aturan tentang penjaminan mutu, evaluasi, dan akreditasi ini kemudian dijelaskan lebih rinci di dalam bagian khusus undang-undang agar pelaksanaannya itu lebih jelas. Nah, penerapan sistem penjaminan mutu ini dianggap sangat penting dan tepat karena mutu pendidikan di Indonesia itu masih perlu banyak perbaikan. Dengan adanya sistem ini, sekolah dan lembaga pendidikan itu diharapkan terus berusaha meningkatkan kualitasnya, bukan hanya sekali tetapi berkelanjutan. Karena di tengah persaingan yang sempit ini, lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan jaminan kualitas kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Artinya, pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan standar dan harapan. Jika semua lembaga pendidikan sungguh-sungguh untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikannya, maka dampaknya akan terasa secara luas, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini sangat penting agar bangsa Indonesia itu mampu bersaing dan menghadapi tantangan baik di tingkat nasional maupun global. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu program Merdeka Belajar dalam 4 kebijakan. Nah, sebelum kita membahas pada 4 kebijakan pada program kemerdekaan ini, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan program Merdeka Belajar ini. Menurut Iqbal et al. 2023 mengemukakan bahwa salah adalah pengenalan kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini sudah sekolah untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan, yang di dalamnya menganut pendekatan yang berakomodasi dari berbagai faktor, seperti kearifan lokal, budaya, sosial ekonomi, dan infrastruktur yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, kemudian program Merdeka Belajar ini dijabarkan melalui 4 kebijakan. Yang pertama, itu ada sistem zonasi penerimaan siswa baru. Nah, sistem ini memprioritaskan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah sebagai kriteria utama seleksi, bukan nilai ujian. Tujuannya agar sekolah tidak hanya diisi oleh siswa dari kelas ekonomi tertentu atau yang memiliki kemampuan akademik tinggi saja. Kita juga mengalami hal tersebut pada saat kita masa SLTA, ya, di mana jarak itu sangat menentukan diterima atau tidaknya untuk pada sekolah tersebut. Nah, untuk contohnya, dulu siswa dengan nilai rata-rata 9,5 bisa bersekolah di SMA favorit meskipun rumahnya berjarak jauh, misalnya 15 km. Sementara siswa dengan nilai KKM atau 75 yang rumahnya tepat di depan sekolah tersebut harus mencari sekolah lain yang jauh karena kalah bersaing oleh nilai. Nah, dengan penerapan sistem zonasi ini, siswa yang rumahnya di depan sekolah tersebut atau di dalam radius kurang dari 1 km diprioritaskan masuk sehingga ia hemat biaya, transportasi, dan waktu. Serta tujuan utamanya dari sistem zonasi ini untuk pemerataan jumlah siswa pada suatu sekolah. Kemudian ada penyederhanaan format rencana pembelajaran atau RPP. Nah, penyederhanaan RPP ini contohnya, guru kini tidak perlu menyusun dokumen administrasi hingga 20-30 halaman per pertemuan. Pefokusan itu dialihkan pada efektivitas instruksional. RPP yang sekarang itu cukup mencakup tujuan, kegiatan, dan penilaian dalam pembelajaran. Contohnya, dulu guru dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengetik rincian metode, media, dan teori yang mendukung panjang lebar hanya untuk formalitas supervisi. Sekarang,
guru cukup menuliskan satu halaman, yaitu tujuan kemampuan siswa, kemudian kegiatan, dan penilaian siswa. Kemudian ada penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional. Nah, pada poin yang ketiga ini, pemerintah memberikan kemerdekaan bagi sekolah untuk menentukan standar kelulusan dan bentuk ujiannya sendiri. Ini mengakui bahwa guru adalah orang yang paling tahu perkembangan siswanya. Contohnya dulu kita juga melaksanakan ujian nasional, yang dimana ujian nasional itu kurang efektif. Kita ambil contoh bahwa daerah yang terpencil itu soalnya disamakan dengan daerah yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Tentu soal tersebut akan sulit untuk diselesaikan oleh anak-anak atau oleh siswa pada sekolah yang berada di daerah lingkungan yang terpencil. Kemudian ada penghapusan. Poin yang keempat, penghapusan ujian nasional. Nah, seperti yang sudah saya bahas dari poin ketiga tadi, penilaian itu tidak lagi berdasarkan hasil ujian satu kali di akhir tahun atau High-Stake Testing, melainkan melihat proses perkembangan siswa melalui asesmen nasional yang mencakup kompetensi dasar, yaitu literasi dan numerasi dan karakter. Nah, contohnya, siswa yang rajin selama 3 tahun bisa dinyatakan gagal hanya karena sakit saat hari ujian nasional atau karena gugup saat mengerjakan soal pilihan ganda yang keliru. Untuk sekarang, penilaian itu lebih difokuskan dan dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen nasional sekolah yang dipetakan kualitasnya. Siswa dinilai melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, misalnya dengan contohnya sekolah mengadakan proyek pengelolaan sampah sekolah, di mana guru menilai kerjasama, kreativitas, dan kepedulian lingkungan siswa secara langsung, bukan hanya melalui kertas ujian saja. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini memberikan peluang yang sama kepada semua guru di Indonesia untuk dapat belajar dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya kapanpun dan dimanapun berada. Maksudnya itu, semua guru di Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Nah, hal ini berarti tidak ada guru yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan lokasi tempat mereka mengajar atau waktu luang yang mereka miliki. Konsepnya itu memberikan akses yang mudah dan fleksibel, sehingga guru dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Tujuannya itu agar guru dapat terus mengembangkan dirinya, baik dalam hal pengetahuan tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan maupun keterampilan mengajar mereka. Nah, untuk mencapai hal ini, teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif itu sangat penting untuk diterapkan. Nah, di sini ada tujuan utama dari platform Merdeka Mengajar, diharapkan untuk menciptakan ekosistem kolaboratif, meningkatkan efektivitas pendidikan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, lebih jelasnya itu, ini bertujuan untuk membangun sebuah komunitas atau ekosistem di mana guru dapat saling bekerja sama, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Nah, selain itu, platform ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga siswa itu dapat belajar dengan lebih efektif. Terakhir, platform ini ingin menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung bagi para guru, sehingga mereka ini merasa lebih termotivasi dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya ada
kebijakan digitalisasi sekolah. Ada 3 cara penerapan. Yang pertama itu penggunaan aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari platform yang menyediakan materi pelajaran interaktif, kuis, dan latihan soal, sehingga aplikasi yang fokus pada pengembangan keterampilan seperti bahasa atau matematika, tujuannya itu untuk mempermudah akses terhadap informasi dan materi belajar, serta membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Manfaatnya ini sangat beragam. Yang pertama, bagi siswa ini aplikasi dapat meningkatkan motivasi belajar, memberikan fleksibilitas dalam belajar, serta membantu mereka belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Nah, bagi gurunya itu, aplikasi pembelajaran dapat membantu mereka dalam menyajikan materi pelajaran dengan lebih menarik, terus memantau perkembangan siswa, dan menghemat waktu dalam proses penilaian. Contohnya itu, contoh aplikasi seperti untuk belajar bahasa, yaitu aplikasi Duolingo, terus matematika seperti Quizzes, dan aplikasi pembelajaran online yaitu seperti Ruang Guru. Nah, aplikasi-aplikasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, interaktif, dan efektif. Selanjutnya yang kedua, pemanfaatan peran teknologi dalam kelas. Nah, berarti ini menggunakan berbagai alat dan sumber daya teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ini bisa mencakup penggunaan komputer, laptop, tablet, proyektor, internet, perangkat, pendidikan, aplikasi, dan platform pembelajaran online. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dapat membuat pembelajaran lebih menarik, misalnya melalui game edukasi, simulasi, atau presentasi multimedia. Terus yang ketiga, pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut e-learning, dalam cara belajar di mana siswa dan guru tanpa harus hadir di ruang kelas. Bayangkan kita bisa belajar dari rumah atau di tempat yang memiliki akses internet. Ini awal mulanya pada saat terjadinya kejadian pandemi COVID-19 ya. Mereka bisa terhubung melalui komputer, tablet, atau bahkan ponsel seperti yang kita lakukan saat ini. Termasuk pada ini juga termasuk pada pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam lingkup pendidikan ini, digitalisasi merupakan suatu kemampuan untuk mengadakan perubahan berbagai perspektif dan proses pendidikan ke berbagai bentuk digitalisasi. Jadi digitalisasi dalam pendidikan ini mengubah cara pandang dan metode pembelajaran yang tradisional menjadi format digital. Tujuannya untuk membuat pendidikan lebih mudah diakses, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, untuk pemateri selanjutnya boleh dilangsungkan saja. Baik, terima kasih kepada moderator atas menyempatkan waktunya untuk saya memaparkan materi tentang hambatan perencanaan pembelajaran dan juga solusinya. Nah, di sini ada hambatan perencanaan. Yang pertama itu kurangnya pemahaman cara menurunkan atau menerjemahkan CP, capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu heterogenitas siswa di dalam kelas. Yang ketiga, kurangnya referensi model pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat itu
keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, yang kelima itu keterbatasan pengetahuan awal dan materi pelajaran. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka masih ada beberapa kendala, salah satunya itu kurangnya fasilitas sekolah seperti guru yang belum memiliki laptop, HP yang memadai, dan internet yang lancar. Nah, akibatnya banyak guru itu sulit mengikuti pelatihan online dari pemerintah. Padahal pelatihan tersebut sangat penting agar guru bisa mengajar dengan baik. Nah, selain itu juga guru mengalami kesulitan saat merencanakan pembelajaran. Misalnya belum paham cara mengubah capaian pembelajaran menjadi tujuan belajar. Lalu perbedaan kemampuan siswa di dalam kelas, kurangnya contoh model pembelajaran yang sesuai, serta keterbatasan alat dan bahan belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada solusi dalam penerapan kurikulum Merdeka. Tiara, tolong boleh di slide. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah fasilitas, sekolah dapat memanfaatkan dana BOS atau BOSDA sebaik mungkin. Sekolah swasta juga bisa bekerja sama dengan orang tua dalam pembelajaran proyek. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan dinas setempat agar kegiatan belajar berjalan lancar. Nah, dana BOS itu bantuan operasional sekolah. Kalau dana BOS itu bantuan operasional sekolah daerah. Nah, kalau dana BOS itu meliputi pembelian buku dan alat belajar, membantu kegiatan belajar siswa, membayar kebutuhan sekolah kayak listrik, internet, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan BOSDA itu menambah kebutuhan sekolah, membantu fasilitas sekolah yang belum terpenuhi. Intinya kalau BOSDA itu tambahan dari dana BOS. Nah, dilanjut, guru juga dianjurkan mengikuti pelatihan dan workshop agar kemampuan mengajarnya semakin baik. Pemerintah diharapkan memberikan pelatihan yang lebih lama dan merata kepada semua guru sehingga semua guru benar-benar siap dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk semua pemateri. Saya harap sudah semua ya untuk pemaparan materinya. Saya ulangi lagi untuk terima kasih buat Saudari Pilda dari pemateri pertama. Terima kasih juga untuk Saudara Devin dari pemateri kedua. Terima kasih buat Saudari Tiana dari pemateri ketiga, dan terakhir terima kasih juga untuk Saudari Sophia dari pemateri keempat. Mungkin saya harap kepada audiens bisa memahami dari pemaparan kelompok kami. Di sini barangkali siapa tahu ada yang belum ngerti, belum paham tentang pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kita buka tanya jawab dari kami ke audiens. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh angkat tangan. Untuk Saudari Aulia Citra Lestari, boleh untuk speak up. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana sekolah bisa membangun budaya inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan arahan kebijakan nasional? Terima kasih. Oke, buat Aulia Citra Lestari, terima kasih untuk pertanyaannya. Oh iya, untuk itunya boleh di kolom chat aja katanya. Selanjutnya boleh, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Pira Piantika Prida. Izin bertanya, dalam penerapan digitalisasi sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah penggunaan aplikasi pembelajaran. Pertanyaannya, menurut pendapat kalian,
apakah penggunaan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa dibandingkan dengan cara belajar biasa? Oke, terima kasih untuk Pira yang telah memberikan persoalan untuk kelompok kami. Maaf tadi nge-lag sedikit ya. Satu lagi dari sesi pertama ini, satu lagi penanya, boleh langsung saja. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani. Izin bertanya, menurut pendapat kalian, langkah atau upaya apa yang paling realistis yang dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah untuk membantu guru mengatasi keterbatasan dalam memahami kurikulum merdeka? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Nadia atas persoalannya. Mungkin sesi yang pertama ini sudah selesai ya. Nanti kepada teman-teman yang belum kebagian, jangan sedih dulu. Kita mempunyai satu lagi sesi kedua untuk menanyakan persoalan yang belum paham. Beri kami beberapa waktu untuk menjawab dari sesi pertama ini ya. Perkenalkan, nama saya Intan Raudatul Jana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Bagaimana sekolah bisa membangun budaya inovasi yang berkelanjutan sesuai. Nah, kalau dilihat dari materi dan disimak dari materi yang sudah teman-teman sampaikan sebelumnya, bahwasanya di sekolah itu inovasi budayanya tidak bisa secara instan. Tidak bisa juga langsung berubah dalam waktu yang singkat. Sekolah terhadap kebijakan nasional yang sudah dibuat pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, sampai program digitalisasi sekolah. Nah, kebijakan-kebijakan ini sebenarnya memberi ruang yang cukup besar bagi sekolah dan guru untuk berinovasi. Sekolah juga tidak lagi hanya sekedar menjalankan aturan, tapi juga diberi kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi, sekolah itu bisa menjadi pelaku utama dalam menciptakan inovasi. Nah, agar budaya inovasi bisa berjalan terus-menerus, sekolah yang paling penting itu, kepala sekolah dan guru perlu mempunyai sikap yang terbuka terhadap suatu perubahan. Misalnya, guru didorong untuk terus melakukan pelatihan seperti yang sudah teman-teman sampaikan sebelumnya, yaitu mengikuti workshop atau belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Selain itu, ada juga pemanfaatan teknologi yang sangat berpengaruh. Kalau teknologi digunakan secara rutin, baik dalam pembelajaran maupun administrasi sekolah, maka inovasi tidak hanya terjadi di sebuah kelas, tapi juga dalam sistem pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Dan jadi intinya, dengan dukungan kebijakan nasional, komitmen dari pimpinan sekolah dan guru yang mau terus berkembang, dan pemanfaat sedia, maka budaya inovasi bisa terbentuk secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar program sesaat saja. Nah, mungkin itu jawabannya. Bagaimana Saudari Aulia? Apakah sudah cukup bisa dipahami atau masih perlu tambahan jawaban? Cukup. Terima kasih ya. Baik. Izin menjawab pertanyaan dari Vira. Pertanyaannya yaitu, dalam penerapan digitalisasi sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi pembelajaran. Menurut apakah penggunaan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa dibandingkan dengan cara belajar biasa? Nah, jawabannya yaitu, menurut pendapat kita, penggunaan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa dibandingkan cara belajar biasa, terutama jika digunakan dengan tepat. Yang pertama, aplikasi pembelajaran biasanya lebih menarik secara tampilan karena dilengkapi gambar, animasi, video, dan permainan edukatif. Hal ini membuat siswa tidak cepat bosan dan lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, aplikasi pembelajaran bersifat interaktif,
siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga bisa langsung mencoba latihan soal seperti kuis atau simulasi. Dengan begitu, siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran dapat menyesuaikan kecepatan belajar siswa. Siswa yang belum paham bisa mengulang materi, sedangkan siswa yang sudah paham dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Hal ini membuat siswa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Penggunaan aplikasi pembelajaran tidak bisa sepenuhnya menggantikan cara belajar biasa. Peran guru tetap sangat penting untuk membimbing, mengarahkan, dan mengontrol penggunaan aplikasi agar tidak disalahgunakan. Aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa jika digunakan sebagai pendukung pembelajaran dan dipadukan dengan metode mengajar yang tepat. Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Nah, pertanyaannya kan, menurut pendapat kalian, langkah atau upaya apa yang paling realistis yang dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah untuk membantu guru mengatasi keterbatasan dalam memahami kurikulum merdeka? Menurut pendapat kita, ada beberapa langkah yang paling realistis dan bisa dilakukan oleh sekolah dan pemerintah untuk membantu guru memahami kurikulum merdeka. Nah, yang pertama yaitu ada pelatihan yang sederhana dan berkelanjutan. Pelatihan sebaiknya tidak terlalu banyak teori, tetapi langsung membahas contoh penerapan kurikulum merdeka di kelas. Dengan begitu, guru lebih mudah memahami dan mempraktikannya. Yang kedua yaitu pendampingan guru di sekolah. Sekolah dapat menunjuk guru penggerak atau tim kecil yang sudah lebih paham kurikulum merdeka untuk mendampingi guru lain. Guru bisa berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman secara langsung. Yang ketiga ada penyediaan panduan yang jelas dan praktis. Pemerintah perlu menyediakan modul, contoh RPP, dan contoh asesmen yang mudah dipahami dan siap digunakan, sehingga guru tidak bingung saat menyusun pembelajaran. Dan yang terakhir ada pengurangan beban administrasi guru. Jika tugas administrasi dikurangi, guru memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, memahami, dan menyiapkan pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Upaya yang paling realistis adalah pelatihan praktis, pendampingan langsung, dan penyediaan panduan yang sederhana, sehingga guru tidak merasa kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Apakah cukup, Nadia? Baik, sudah cukup, Nina. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk sesi tanya jawab dari kelompok kami dari sesi ke-1 ini sudah selesai. Mungkin jawabannya sudah bisa dimengerti untuk dari penanya. Kita di sini juga membuat sesi kedua. Untuk yang sesi kedua boleh acungkan tangannya. Saudari Melinda, boleh speak up langsung saja. Pertanyaannya itu, bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Terima kasih. Oke, makasih buat saudari Melinda. Selanjutnya, sebelumnya untuk Melinda boleh ntar diketik langsung ke sini ya untuk soalnya. Baik, untuk mempercepat waktu untuk dua orang lainnya, Selfie, boleh Selfie? Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Selfie Nurhalimah. Izin bertanya kepada kelompok 3, mengapa keberadaan kebijakan dan regulasi pendidikan dianggap sangat penting dalam mendorong terwujudnya inovasi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Selfie yang telah bertanya di kelompok kami. Satu lagi untuk yang terakhir kalinya ini, boleh?
Jawab Pak, oke, boleh jawab Pak. Ganteng kalem. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Zalfa Zainul Fatafatuna. Izin bertanya. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan inovasi pendidikan meskipun regulasinya sudah ada. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban. Untuk jawaban sama Selfie, mohon untuk persoalannya diketik lagi ya di sini demi kelancaran kelompok kita bersama. Beri kami waktu lagi ya untuk mempersiapkan jawabannya. Oke, langsung saja ya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama dari Melinda di sesi kedua ini. Yang pertanyaannya, bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Nah, menurut saya, sistem penjaminan mutu pendidikan atau disingkat SPMP dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan beberapa cara. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, ada meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kurikulum. Keempat, meningkatkan sarana dan prasarana. Kelima, meningkatkan evaluasi dan monitoring. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas. Yang terakhir, meningkatkan kualitas lulusan. Nah, dengan demikian, SPMP itu dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi guru, kualitas kurikulum, sarana, dan prasarana. Selain itu, SPMP juga bisa meningkatkan evaluasi dan monitoring, akuntabilitas, dan kualitas lulusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana Saudari Melinda, apakah sudah cukup? Cukup, Agung. Makasih ya. Oke, baik Melinda. Saya akan melanjutkan dari pertanyaan Selvi. Mengapa keberadaan kebijakan dan regulasi pendidikan dianggap sangat penting dalam mendorong terwujudnya inovasi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Betul begitu, Selvi ya? Untuk jawabannya, yang saya tahu di sini, keberadaan kebijaksanaan dan regulasi pendidikan sangat penting dalam mendorong terwujudnya inovasi pendidikan di Indonesia. Jadi khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena beberapa alasan juga. Yang pertama, di sini menciptakan lingkungan yang kondusif. Terus ada juga untuk mengatur standar dan kualitas kebijakan. Terus ada juga mendorong kolaborasi dan kerjasama. Terus mengatasi hambatan dan tantangan. Terus yang terakhir di sini meningkatkan kualitas dan relevansi. Jadi di dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan dan regulasi pendidikan dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Juga mendorong inovasi dan kreativitas, terus meningkatkan juga keterampilan dan kompetensi juga. Mungkin itu saja yang saya tahu. Bagaimana Saudari Selvi, apakah puas dengan jawabannya atau belum? Ya, cukup. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zalfa. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang menghambat inovasi pendidikan meskipun regulasi sudah ada. Nah,
Seperti yang sudah Sofia jelaskan pada terakhir kali pemateri itu, bahwasannya di sini masih ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Seperti yang pertama yaitu soal sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas teknologi yang memadai, seperti laptop, HP, atau jaringan internet yang stabil. Akibatnya, penerapan kurikulum merdeka dan penggunaan platform Merdeka Mengajar jadi kurang maksimal. Yang kedua, kesiapan guru juga masih menjadi tantangan. Di sini masih banyak sekali guru yang merasa kesulitan saat menerjemahkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, hal ini biasanya terjadi karena pelatihan yang belum merata atau waktu pelatihan yang terlalu singkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada karakter peserta didik yang beragam. Ini sangat menjadi tantangan atau hambatan, terutama bagi guru. Nah, perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa menuntut guru untuk lebih kreatif dan fleksibel. Tapi, karena keterbatasan pengalaman dan referensi, maka inovasi pembelajaran belum bisa diterapkan secara optimal di semua kelas. Selain itu, dari sisi kebijakan, meskipun aturannya sudah ada, tapi pelaksanaannya seringkali belum diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, inovasi hanya berjalan di sekolah-sekolah tertentu saja atau bergantung pada inisiatif pribadi guru. Nah, jadi hambatan inovasi pendidikan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia, kemudian fasilitas pendukung, dan konsistensi pendampingan dari pemerintah. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Saudara Zalfa? Apakah ada yang masih kurang lengkap atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk tanya jawab mungkin sudah selesai. Kami di sini mungkin akan melanjutkannya dari untuk membacakan kesimpulannya. Oke, sesuai yang kalian lihat, kesimpulannya yaitu kebijaksanaan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan nilai dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diharapkan dapat mendongkrak perbaikan mutu dan menjawab tantangan masa depan. Meskipun banyak hambatan dalam proses realisasinya, namun dapat teratasi dengan bekerja sama dengan para orang tua dan dinas setempat untuk mendukung terlaksananya proyek, karena pentingnya perhatian dan dukungan dari warga, sekolah, dan dinas untuk menjunjung tercapainya tujuan IKM secara merata. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami, dan mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, dan tidak terasa ya untuk kelompok kami sudah selesai memaparkan materi dan menjawab persoalan-persoalan dari teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Agung Maulana Ramadan selaku moderator kelompok ini. Mohon pamit, semoga kita bisa ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.